Tema bulan ini adalah komunikasi dalam keluarga. Tapi saya rindu kita sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Persatuan Keluarga yang Merusak. Jadi kita akan sama-sama belajar dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-9. Tapi sebelum itu mungkin Bapak Ibu, saudara sekalian di sini mungkin belum jadi kepala keluarga, mungkin belum punya keluarga internal, keluarga di bawahnya gitu ya, mungkin masih anak-anak, masih hidup menjadi anak di keluarga. Mungkin beberapa bekerja di tempat yang punya asas kekeluargaan, baik itu negatif maupun positif. Kalau positif ya kita sama-sama keluarga, tidak perhitungan, tidak terlalu menuntut, pokoknya jalan saja. Tapi juga aspek negatifnya ya karena tidak ada tuntutan, mungkin job desk-nya tidak jelas jadi bingung. Karena tidak perhitungan, mau lembur mau pulang cepat, tidak ada hitungannya juga. Mungkin itu sebuah asas-asas kekeluargaan yang asal tempel tapi sebenarnya memanfaatkan atau bahkan sesuai tema hari ini justru merusak. Mungkin kita sendiri pernah di keluarga, dalam komunikasi, kita inginnya ketika komunikasi bersatu beres. Tapi kadangkala ketika kita berkomunikasi justru menjadi sebuah konflik yang makin besar. Ya contoh tadi pagi saya datang ke sininya terlambat gitu ya. Saya masih buat slide, saya tanya ke Livi yang mulmet, Liv, slide-nya aku kirim kemana? Dulunya minggu sebelumnya kalau ada slide dikirim saya langsung kirim ke Livi untuk Livi kirim ke grup Mulmed gitu ya, ke koordinator di Mulmed. Entah ada angin apa yang merasuki saya tadi pagi, saya tiba-tiba tanya, saya kirim kemana slide-nya? Padahal biasanya tidak pernah tanya, sudah tahu ya slide-nya kirim ke Livi, kirim ke orang Mulmed, selesai. Pertanyaan saya, slide-nya kirim kemana? Yang saya harap jawabannya adalah nama seseorang disebut dan langsung saya forward. Justru membuat pertengkaran sekitar 20 menit. Kenapa gitu saja tanya? Saya pribadi yang merasa, tanyaku sudah kalimatnya jelas, jawaban yang dituntut jelas, kok gak nyambung? Sudah gak nyambung, bukan disambungin, malah diruwetin gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah merasa kalau ngobrol sama seseorang gak nyambung, bukan dijelaskan supaya nyambung, tapi suaranya ditinggikan supaya tambah ruwet gitu. Jadi tadi pagi sebelum sampai sini saya sama Livi juga tengkar. Ya kelihatannya sudah baikan, cuma gak tahu nanti kayaknya ada sesi 2 gitu ya. Jadi ya itu saya pribadi juga merasakan, juga mengalami, mungkin teman-teman, Bapak Ibu, mungkin Bu Gembala tahu saya di rumah juga sering miskom sama keluarga. Jadi ini pergumulan buat saya untuk membahas komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik, sehingga saya tidak bahas yang sehat, karena saya sendiri kalau komunikasi seringnya rusak gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan sama-sama belajar dari Kejadian 11, bisa di next. Kita baca bergantian, saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Kejadian 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Bapak Ibu 1, 2, 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu.
Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu, ya semua tahu Menara Babel ya? Tahu cerita Babel, Kejadian 11. Beberapa hari kemarin saya tanya ke beberapa mahasiswa Kristen yang pelayanan gitu ya. Apa yang terjadi pada event Menara Babel? Yang satu jawabannya, oh Babel itu bebalku. Aku bilang, ya bebal sih, tapi bukan itu gitu ya. Terus saya tanya lagi, Babel, apa yang terjadi di Menara Babel? Terus anak yang lain jawab, oh di Menara Babel itu perang kok. Perangnya siapa? Perangnya Daniel kok. Daniel itu nanti, itu setelah raja-raja pembuangan, ini Menara Babel masih kejadian, kecepetan. Yang dilawan siapa sama Daniel? Antikris kok. Ini tambah lagi gitu ya, Kristusnya aja belum muncul sudah ada antikris. Saya jadi meragukan bahwa Bapak Ibu di sini yang mungkin sudah dari kecil bergereja, mungkin ada yang nggak tahu Menara Babel gitu ya. Jadi kita baca di Kejadian 11 tadi, Menara Babel itu bercerita setelah air bah. Setelah masa air bah selesai, Nuh dan anak dan mantunya selamat, mereka beranak cucu. Kalau Bapak Ibu baca satu pasal sebelumnya, di pasal 10 itu silsilahnya keturunannya Nuh. Di ayat 5, ayat 20, ayat 30-an juga dikatakan inilah keturunan Yafet, keturunan Ham, keturunan Sem, masing-masing di tanahnya sendiri, bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, satu pasal sebelum Menara Babel, di daftar silsilah keturunan Nuh, di situ dikatakan keturunannya Sem jadi bangsa sendiri, punya bahasa sendiri, punya tanah sendiri. Keturunannya Ham punya bahasa sendiri, tanahnya sendiri, bangsanya sendiri. Dan keturunan Yafet punya bangsanya sendiri, tanahnya sendiri, bahasanya sendiri. Jadi sebelum kita masuk pasal 11, di pasal 10 sudah ditentukan, disebutkan bahwa 3 bangsa setidaknya sudah lahir dari keturunannya Nuh. Beberapa penafsir juga bilang bahwa Menara Babel ini terjadi sekitar generasi keempat setelah Nuh. Jadi Nuh punya anak, punya cucu, punya cicit, punya anak lagi. Itu sudah terjadi Menara Babel. Kenapa saya bilang judulnya Persatuan Keluarga yang Merusak? Karena yang bangun Menara Babel masih keluarga besarnya Nuh. Sebelum mereka diserak balaukan sama Tuhan, sebelum mereka dipisah-pisahkan, keturunannya Nuh. Kalau kita lihat di Kejadian 9, di situ dikatakan setelah air bah Tuhan kasih janji lagi ke Nuh, beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah itu. Nuh dapat mandat untuk meneruskan apa yang dilakukan oleh Adam dan gagal. Untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menguasai bumi, memenuhi bumi. Respon yang dilakukan Nuh awalnya baik, mendirikan mezbah, bersekutu intim dengan Tuhan. Tapi turun ke generasi kedua, ketiga, keempat dari anaknya Nuh, mereka sudah tidak nurut sama Tuhan. Disuruhnya berpencar, yang dilakukan berkumpul jadi satu. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Mungkin bisa di next. Kejadian 3 memiliki pola yang sama. Kalau di Kejadian 11 di Menara Babel kita baca bahwa mereka berkumpul supaya tidak hilang, supaya namanya menjadi satu, terkenal dan lain sebagainya. Itu mengulang pola yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kalau kita lihat di Kejadian 11 ayat 4, mari kita dirikan menara yang puncaknya sampai ke langit.
Mari kita cari nama supaya jangan terserak ke bumi. Dan itu kita sama-sama tahu bahwa mereka keturunan Nuh yang membangun Menara Babel ingin mencapai surga. Ingin menyamai diri dengan Allah. Dan itulah yang dilakukan juga oleh Adam Hawa ketika mereka makan buah yang terlarang. Karena mereka diiming-imingi oleh iblis, kamu akan jadi seperti Allah, seperti Tuhan. Next. Dosa yang terjadi di Menara Babel adalah pola lama dalam skala yang baru. Kalau Adam Hawa cuman berdua yang melanggar, ini satu keluarga besar Nuh, 4 keturunan yang melanggar. Dosa yang sama, memberontak kepada Tuhan. Ingin menjadi sama seperti Tuhan atau bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Padahal mereka jelas mendapat perintah dari Nuh yang disampaikan dari Tuhan bahwa penuhilah bumi, kuasai bumi, taklukkan bumi. Bukan bangun satu menara. Tapi karena mereka ingin menjaga keamanan, ingin menjaga namanya sendiri, mereka menolak perintah Tuhan. Sama seperti kita, gampang sekali kita terjebak juga. Ketika kita disodorkan sebuah pilihan, kita mau memilih melakukan maunya Tuhan atau menjaga keamanan hidup kita. Kita mau melakukan maunya Tuhan atau menjaga nama baik kita. Kemarin waktu Grace sempat ngobrol sama Yoel juga, cerita-cerita kita. Ada orang yang tidak mau memberitakan Injil, tidak mau memberitakan tentang neraka, tentang hukuman kekal, tentang penebusan Kristus. Atau ada orang yang ya udah sudah ngomong sekali ditolak ya sudah. Dan ketika orang enggan untuk memberitakan Injil, enggan untuk menunjukkan kebenaran, ada orang-orang tertentu yang motivasinya sebatas supaya namanya tetap baik di hadapan orang yang menolak. Supaya tetap dilihat, oh manusia biasa kok, ini bukan manusia aneh yang dikit-dikit Kristen. Oh ini tidak kristenisasi, menjaga nama baik. Atau bahkan ada yang menjaga keamanan untuk dirinya sendiri. Beberapa kali saya dengar cerita ada orang yang ketika mau naik jabatan ditawari, oh agamamu ganti aja, jangan Kristen. Kalau agamamu diganti cepet nanti kita berita perubahan agamamu ini jadi berita viral yang langsung menaikkan omset. Ini nanti kamu akan dapat koneksi kemana-mana yang selama ini kamu tidak tembus. Sehingga karena punya keinginan dapat mungkin harta yang berlebih, dapat pengakuan yang berlebih, rela menjual kebenaran, rela menjual agamanya. Tapi kita perlu sadari bahwa dosa Babel, pola yang lama ini melekat di hidup kita. Kesombongan, keserakahan, keangkuhan itu melekat. Tidak perlu diajarin, kita sudah otomatis melakukan itu. Yang paling kelihatan gitu ya, kalau misalnya youth gitu, oh nanti main game. Bukan youth yang nanti ya, youth yang tahun-tahun lalu gitu ya. Kalau main game, ada lomba kompetitif kumpul-kumpulan poin. Itu meskipun yang hadir semua di situ Kristen anak Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kejar-kejaran mau juara, kumpul-kumpulan poin, wah itu sikut-sikutannya kadang muncul. Kapan lalu itu ada tuh main game sampai ada yang glosor, natap, kepleset gitu ya. Senggol-senggol. Karena apa? Dalam tanda kutip, ada keserakahan pengen poin lebih sampai sikut-sikutan. Ada ambisi yang berlebih sampai merugikan orang lain. Ya bukan yang nanti ya, yang nanti youth-nya sangat Kristen kok. Kadangkala kita itu tanpa sadar, kita terdorong oleh dosa yang sebenarnya dari dulu ada. Pola yang lama, tapi dengan model berbeda, skala berbeda, jenis yang berbeda. Berapa kali mungkin kita sering dengar gitu ya, apalagi kalau sini banyak ibu-ibu, kalau anaknya dikasih tahu, tidak mau nurut,
Biasanya istilahnya sekarang itu parenting VOC gitu ya Bapak Ibu, parenting zaman Belanda gitu. Yang kalau anaknya tidak nurut itu langsung, nah toh, kan gitu ya. Kalimat andalannya itu kan, toh, terus dijarno lo, deloan lo. Berapa banyak dari kita, polanya tuh sama, tapi tidak mau diselesaikan. Malah, ya Jarno, kapok kan? Kapokmu kapan? Hal-hal seperti itu. Kadangkala kita tanpa sadar, kita juga gitu sama Tuhan. Kadangkala kita juga menjadi pemberontak yang gak sadar diri di hadapan Tuhan. Ada sebuah cerita seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa. Desa ini punya desa tetangga dekat, tapi terpisah oleh sungai yang ya kalau renang kemungkinan terseret gitu ya, arusnya lumayan deras. Sehingga pemuda ini karena naksir sama tetangga di desa sebelah, pemuda ini ngide. Dia mengumpulkan berbagai macam argumen untuk bangun jembatan ke kota sebelah, ke desa sebelah. Dia bilang, oh kalau kita ada jembatan, transportasinya jauh lebih singkat, sehingga biaya jual kita bisa lebih murah, kalau mau kulaan barang lebih murah. Padahal dia tidak jagang apapun, dia cuma mau naksir seseorang. Sampailah ketika ada kepala desanya bilang, oh kalau bangun jembatan itu loh, ada bapak itu, dia itu ahli, pernah bangun di kota, pernah gini-gini, coba tanya, oh coba cari bahannya gimana, cara bangunnya gimana. Tapi namanya pemuda sudah kasmaran Bapak Ibu ya. Apakah dia akan datang ke tukang yang pernah membangun itu? Tidak, dia langsung cari kayu terdekat. Barang-barang beton-beton, kolom-kolom yang tergeletak, besi-besi seadanya dipasang, diikat, dipasang, diikat. Terus dia bilang, kita hemat biaya, kita mau meningkatkan pemasukan desa ini, jangan malah keluar duit lagi. Ya singkat cerita jembatannya jadi, meskipun ya jelek karena bahannya campur aduk dan ya waktu di jalan agak bikin dredeg gitu ya, agak dikit nyok, ngek gitu. Tapi dia bangga karena bisa lebih cepat ke desa sebelah. Kalau biasanya harus muter sekitar setengah hari, sekarang 5 menit nyebrang ketemu langsung. Sampai sekian bulan kemudian terjadi hujan badai, sungainya meluap, banjir sampai ke desa-desanya. Dan ya karena jembatannya asal jadi ketika ada arus yang sangat besar, jembatannya ikut hanyut. Tapi yang hanyut tidak hanya jembatannya, tetapi sekitar 3 atau 4 anak kecil yang main dekat jembatan itu ikut hanyut. Pada akhirnya meskipun anaknya juga selamat, tidak ada kecelakaan yang gimana-gimana, pemuda itu akhirnya menyadari bahwa keinginan dia, ambisi pribadi dia, yang sampai menghalalkan segala cara, sampai tidak mau koordinasi dengan orang yang tahu yang benar gimana, bahkan bisa mengancam nyawa. Ya, akhirnya pemuda itu tertobat, berhenti, dan ya saya kurang tahu ceweknya nerima dia atau mutusin, saya nggak tahu, tapi ya ceritanya bukan soal itu. Ceritanya tentang bagaimana orang kalau sudah punya ambisi yang berlebih bisa menghalalkan segala cara. Termasuk yang terjadi di Babel. Ketika keturunan Nuh semuanya punya ambisi yang sama, masih dalam bahasa dan logat yang sama, dia ingin untuk punya nama bagi diri mereka sendiri. Ingin punya menara yang menjulang sampai ke langit. Dan itu yang menjadi dasar dosa mereka dan juga dosa kita. Ya tentu kita bukan pengen bangun menara gitu ya sekarang ya. Tapi kita punya menara-menara yang gak kasat mata, yang sebenarnya ingin kita jadikan kebanggaan kita. Yang bahkan sampai menghalalkan segala cara, bahkan melawan Tuhan itu sendiri. Di ayat 3, ayat 4, ketika mereka punya perkembangan teknologi, bisa membuat batu bata, bisa membuat, kalau bahasa Inggrisnya itu aspal gitu ya, ter itu aspal. Mereka punya perkembangan teknologi, tapi tidak digunakan untuk memuliakan Tuhan. Digunakan sebatas ambisi pribadi mereka. Next. Persatuan seperti apa
yang sedang orang-orang di Babel bangun. Mereka bersatu, bahasanya satu, logatnya pun satu, Bapak Ibu. Saya kalau ngobrol dengan orang yang luar pulaunya itu lumayan jauh gitu ya, bukan Jawa Madura, Jawa Bali itu kan masih dekat. Kalau yang sampai daerah timur atau daerah barat yang jauh, meskipun bahasanya Indonesianya sama, tapi logat yang berbeda itu udah, ngomong apa, pelan-pelan, ulang. Perbedaan logat kadangkala bikin kita sudah tidak connect, tidak nyambung kalau ngobrol. Sedangkan bangsa ini, keturunan Nuh ini, bahasanya satu, logatnya pun satu. Perkembangan teknologi yang begitu cepat bukan untuk memuliakan Tuhan, justru untuk memuaskan ego mereka pribadi, hasrat pribadi mereka. Sehingga kita perlu tanya, dalam hidup kita, dalam keluarga kita pun sekarang, persatuan seperti apa yang mau kita cari? Di gereja, ketika tema soal komunikasi, soal kesatuan, kesehatian diulang-ulang terus-menerus. Pertanyaan selanjutnya, bersatunya buat apa? Untuk apa kita mau mengikis, menyangkal diri kita untuk bisa bersatu, untuk menghindari konflik, untuk komunikasi lancar, untuk bisa saling memahami? Untuk apa? Orang-orang Babel semuanya bersatu, tapi untuk melawan Tuhan. Dalam keluarga kita, ketika persatuan itu tercapai, nama siapa yang sebenarnya sedang dimuliakan? Apakah nama keluargaku, nama keluarga ini, keluarga itu, keluarga besar ABCDE? Atau melalui karya dari keluarga itu bisa memuliakan Tuhan? Next. Poin yang kedua Bapak Ibu adalah dari ayat 5 sampai 7, Tuhan mengintervensi. Itu adalah bukti kasih karunia Tuhan untuk manusia. Kalau kita lihat di ayat 5, ayat 6, ayat 7, di situ dikatakan lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu. Kalau Bapak Ibu pikir sebentar gitu ya. Ayat 4, orang-orang Babel bilang, ayo kita bikin menara sampai ke bumi, sampai ke surga, sampai ke langit. Tapi respon Tuhan ketika mereka membangun menara itu, Tuhan itu bukan, ada menara masuk surga ya, tak lihat enggak. Tuhan malah, ayo turunlah jalan-jalan, ngapain sih orang-orang di bawah gitu. Ambisi pribadi mereka membuat menara sampai ke langit, di hadapan Tuhan enggak ada apa-apanya, enggak kelihatan. Ambisi pribadi yang kita bangga-banggakan pun enggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan bisa langsung musnahkan orang-orang di bumi. Tuhan bisa bikin bencana alam yang lain. Tapi karena Tuhan punya kasih, Tuhan punya kasih karunia, manusia yang harusnya langsung binasa ini, Tuhan cuman ganti bahasanya. Karena Tuhan masih punya kerinduan mereka melakukan amanat agung yang awal, melakukan misi Tuhan yang awal, berkuasa penuhi bumi, taklukkan bumi. Tuhan bukan mematikan mereka, menghilangkan mereka dari muka bumi, tapi Tuhan hanya kasih sentilan supaya mereka menyebar, supaya mereka melakukan perintah yang seharusnya mereka lakukan. Banyak dari kita mungkin bola-balik rindu dapat terobosan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, intervensi dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu, intervensi dari Tuhan tidak selalu menyenangkan dan menjawab kebutuhan kita, apalagi keinginan kita. Intervensi dari Tuhan kepada orang-orang di Babel adalah mengacaukan bahasanya, membuat mereka tersebar kemana-mana. Intervensi Tuhan bagi orang Mesir adalah 10 tulah yang mematikan.
Tapi bagi orang Israel adalah jalan keluar. Intervensi Tuhan bagi seorang Maria adalah dia mengandung Kristus. Kita tidak tahu, mungkin Marianya ingin jadi artis kah, ingin jadi penyanyi kah, ingin jadi pelayan di gereja kah, tapi mendadak dia hamil muda. Tapi lewat hal-hal yang kelihatannya buruk pun Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Intervensi Tuhan dalam hidup kita belum tentu sesuai kebutuhan apalagi keinginan kita, tapi pasti sesuai dengan rencana Tuhan. Waktu saya retreat di kampus beberapa bulan yang lalu, ada seorang mahasiswi tanya, ya apa ya aku tahu, ini tuh intervensi Tuhan atau kebetulan atau konsekuensi logis karena saya punya pilihan atau apa. Ternyata cerita anak ini ingin punya kerinduan masuk sekolah teologi, tapi dengan orang tuanya, udah teologi nanti aja, sekarang kamu kerja dulu, sekolah dulu. Dan singkat cerita kami ngobrol panjang lebar, saya pun juga merefleksikan. Intervensi Tuhan seringkali kita tidak sadar saat di awal kita dapat. Saat Tuhan mengintervensi, kadangkala kita tidak sadar. Atau bahkan kita marah mempertanyakan Tuhan. Kita baru sadar dan mensyukuri intervensi Tuhan tersebut di akhir setelah kita tahu maksud Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita dari Tuhan berintervensi sampai titik kita menyadari, kita perlu setia, sabar, taat, dan percaya pada Tuhan. Kadangkala kita hanya ingin intervensi Tuhan sebatas solusi praktis dari masalah kita. Tapi kita tidak melihat bahwa sebenarnya yang perlu diproses itu bukan masalah kita, tapi pribadi kita. Kadangkala intervensi Tuhan kita salah mengerti, bukan sebagai kasih karunia Tuhan, tapi sebatas hukuman. Dan kita perlu belajar untuk peka. Apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Atau memang itu Tuhan izinkan karena misal saya orangnya ceroboh, teledor, dan karena kecerobohan saya kena batunya sendiri. Atau memang itu rencana Tuhan? Melalui kisah di Babel, kita perlu lihat ambisi pribadi kita, ego kita, keinginan-keinginan kita. Ketika suatu saat nanti ada intervensi Tuhan, ada kegagalan yang terjadi, ada masalah yang terjadi, kita perlu sadar, mungkin itu tanda dari Tuhan sebagai bukti kasih-Nya pada kita. Next. Dan yang ketiga, akibat dari kesombongan, buah dari kesatuan manusia tanpa melibatkan Allah adalah kekacauan, kesombongan, kehancuran, dan yang lain-lain. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Keturunan Nuh yang ingin menggagalkan rencana Tuhan, ingin bangun menara, ingin mengumpulkan semuanya mereka di satu tempat. Tuhan bisa aja kok pakai cara-cara yang lain. Jangan kita ngotot sama Tuhan. Jangan kita ingin memanipulasi Tuhan. Saya pernah dengar beberapa kali orang cerita, sebelum saya bangun, saya sudah doa 1 jam, doa 2 jam, untuk tahu rencana Tuhan ke depan. Emang kalau enggak doa terus, rencana Tuhan enggak tahu terus kenapa? Kenapa kita sebegitu ingin tahunya rencananya Tuhan? Kenapa kita sengotot itu? Bahkan bahasa saya, seklenik itu, sampai ingin tahu seluk-beluk semuanya Tuhan. Seenggak percayanya kah kita sama Tuhan? Sampai kita itu minta semua rencana Tuhan dibeberkan di depan kita. Emang kalau kita tahu rencana Tuhan terus mau apa?
Pilihan kita sebenarnya cuma dua. Melawan Tuhan atau bekerja bersama Tuhan. Persatuan kita untuk melawan Tuhan atau untuk bekerja bersama Tuhan. Pilihannya cuma dua kan? Sehingga kita perlu sadari dalam segala perencanaan kita ke depan, kita perlu melibatkan Tuhan. Bapak Ibu, kisah Babel ditutup dengan pada akhirnya semua menyebar, semuanya bahasanya kacau balau, dan seakan-akan Babelnya hancur, Babelnya buyar, selesai, habis. Tapi Alkitab tidak berhenti di Kejadian 11 ayat 9. Masih di pasal yang sama, kalau Bapak Ibu baca lanjutannya, dilanjutkan dengan silsilah keturunan sampai pada Adam. Bukan Adam, Abraham. Ketika Babel dicerai-beraikan, Tuhan menunjukkan bahwa itu rencana Tuhan sampai pada akhirnya tiba pada Abraham. Yang sama-sama kita juga tahu bahwa ya Abraham adalah bapak orang beriman. Abraham adalah orang yang mendapat janji Tuhan bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bukan cuma bangsa Abraham, tapi seluruh bangsa di bumi. Lanjut, next. Pola dosa Babel, kesombongan, keangkuhan, ambisi berlebih, sikut-sikutan, dan memberontak terhadap Tuhan. Itu juga pola yang kita miliki, sampai sekarang pun masih kita bergumul, masih kita miliki atau bahkan masih kita banggakan. Kadang kita masih bangga dengan menara-menara kecil kita yang gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi kita perlu sadar bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dan lebih mulia dari apapun yang kita rencanakan. Dosa Babel menunjukkan masalah manusia pada umumnya. Bahwa manusia berusaha membangun identitas mereka bukan di dalam Tuhan, tapi di dalam menara-menara mereka. Membangun identitas mereka, usaha mereka bukan berserah pada Tuhan, tapi pada usaha mereka sendiri. Babel mencerminkan bahwa hati manusia ingin take control, ingin pegang kendali atas segala sesuatu. Bahkan kalau bisa mengendalikan Tuhan juga. Mengontrol Tuhan juga, mengatur Tuhan juga. Next. Tapi intervensi Tuhan yang sama, Allah yang sama yang berintervensi di Babel juga berintervensi di hidup kita. Amin. Allah yang sama yang berintervensi pada orang-orang di Babel untuk mengacaukan bahasanya, untuk mereka tersebar ke seluruh bumi. Juga Allah yang sama yang berkarya dalam hidup kita masing-masing. Amin. Lanjut. Ketika manusia sibuk ingin naik ke surga, ingin datang ke Tuhan, mengatur Tuhan, menyamakan dirinya sama dengan Allah. Kita sama-sama tahu di ayat 4, ayat 5, ayat 6 bahwa Tuhan yang turun. Tuhan yang datang melihat kota Babel, melihat menara Babel itu. Dan pola itu juga pola yang sama ketika Allah sendiri yang datang ke dunia ini pada saat Natal. Ketika manusia berusaha datang kepada Tuhan dengan usahanya sendiri dan tidak pernah sampai, tidak pernah cukup. Sebelum manusia itu jatuh pun, sebelum manusia makin tersesat pun, ketika manusia masih pemberontak pun, Tuhan yang datang. Tuhan yang turun dan menyamakan diri dengan manusia. Yang mengambil rupa seorang hamba. Yang taat sampai mati di atas kayu salib dan bangkit menebus kita. Intervensi Tuhan
juga ditandai melalui salib, juga ditandai melalui palungan yang hina. Itu intervensi Tuhan. Yesus datang bukan membangun menara supaya kita bisa ke surga saja, tapi Dialah penghubung kita ke surga. Dialah jalan kita menuju kepada Bapa. Dan Dialah justru yang turun ke surga membawa kita kembali kepada Tuhan. Di kayu salib kita sama-sama tahu bahwa penghalang antara Allah dengan manusia justru dipatahkan, dihancurkan, disobek, dibuang. Dan melalui salib penebusan itu terjadi. Kita yang terpisah dari Allah dipulihkan untuk bisa bersatu, bahkan diangkat sebagai anaknya. Dan poin yang terakhir, next. Bapak Ibu Saudara sekalian, perbedaan bahasa yang awalnya menunjukkan kekacauan dari Babel, menunjukkan hukuman atas kebobrokan manusia, atas ambisi, atas kesombongan. Kita sama-sama tahu dalam Alkitab perbedaan bahasa justru berubah menjadi sarana yang mengagungkan Allah. Perbedaan bahasa yang merupakan intervensi Tuhan. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 2. Intervensi dari Tuhan yang sama memampukan para rasul untuk menembus tembok perbatasan bahasa. Menembus keterbatasan bahasa. Ketika bahasa roh itu turun, Pentakosta terjadi, para rasul berbahasa roh, disitulah Injil diberitakan sampai bahasa Arab, bahasa Mesir, bahasa Yunani, bahasa Mesopotamia, semuanya. Tuhan yang mengacau balaukan bahasa itu, juga Tuhan yang memberikan kemampuan bagi para rasul, para orang percaya untuk menginjili lintas bahasa. Bukan cuma berhenti di Pentakosta. Next. Kalau kita lihat di Wahyu 7 ayat 9-10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa berdiri di hadapan tahta, di hadapan Anak Domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Perbedaan bahasa yang sekiranya di awal terlihat kekacauan, kita bisa lihat di akhir nanti perbedaan bahasa justru menjadi pengagungan yang mulia untuk Tuhan. Bahwa segala bangsa, segala bahasa bertekuk lutut sama-sama memuji Tuhan. Pentakosta bukan cuma berakhir orang bisa bahasa roh titik. Pentakosta adalah pintu masuk untuk bahasa yang beraneka ragam bisa punya satu nilai yang sama, yaitu memuliakan Kristus. Dan itu sampai di Wahyu juga. Kita yang sudah ditebus lewat kematian Kristus di masa lalu, kita juga punya harapan bahwa nanti kita akan sama-sama memuji Tuhan. Bahasa yang kelihatannya kacau dan merusak ditebus menjadi bahasa yang memuliakan. Pertanyaannya sekarang, dalam keluarga kita, apa yang sedang kita bangun? Dalam bibir kita, tutur kata kita sehari-hari, apa yang sedang kita bangun? Kekacauan, kehancuran, atau justru melalui hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui keluarga kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa merasakan surga di bumi. Atau bahkan kita justru mengacau, bahkan merasakan neraka di bumi. Next, sebagai penutup saya undang pemusik bisa maju. Keluarga Kristen bukan dipanggil untuk mengacau, bukan dipanggil untuk saling menyakiti, dan juga bukan dipanggil dalam kesatuan untuk melawan Tuhan. Kita sama-sama belajar dari kisah di Babel, bahwa kesatuan di keluarga kita itu punya tujuan untuk membangun, punya tujuan
untuk menunjukkan kasih dan membagikan Injil. Keluarga Kristen dipanggil untuk membangun komunikasi yang mencerminkan kasih Kristus. Karena identitas kita bukan dari performa anak kita lulusan tingkat berapa. Bukan dari nilai anak kita, bukan dari usaha kita, dari kerjaan kita, omset kita, identitas suami istri, pengakuan dari orang lain. Tapi keluarga Kristen dipanggil untuk menunjukkan kasih. Karena identitas kita sepenuhnya adalah kita orang-orang tebusan milik Tuhan. Amin. Kita sepenuhnya milik Tuhan. Sehingga tugas kita dalam keluarga itu juga menunjukkan kasih Tuhan. Bukan buat internal kita di keluarga, tapi juga orang-orang di luar sana. Keluarga Kristen dipanggil untuk memperluas kerajaannya. Bahasa yang sudah ditebus tersebut, intervensi Tuhan melalui Roh Kudus di Pentakosta, dan nubuatan bahwa di Wahyu juga ada harapan, itu menunjukkan bahwa kita pun punya beban untuk mengerjakan misi Tuhan. Kita punya beban untuk melalui keluarga kita menjadi saksi Kristus. Melalui keluarga kita bisa memperluas kerajaan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu setidaknya melalui kisah di Babel ini, kita mulai menyadari bahwa komunikasi kita harus berdasarkan Kristus. Kristus yang rendah hati, kita juga komunikasi dengan rendah hati. Kristus yang tahu pergumulan kita juga belajar untuk mendengarkan pergumulan orang lain. Dan memahami, bukan mendengar untuk membantah, mendengar untuk menyerang, mendengar untuk mengkritik, menyalahkan, tapi mendengar untuk memahami. Saya rindu kita sama-sama naikkan satu pujian. Seperti visi di Wahyu 7 yang tadi, keluarga Kristen pun juga dipanggil untuk membawa kabar baik kepada segala bangsa. Untuk menghadirkan kemuliaan Kristus lewat diri pribadi dan keluarga masing-masing. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara ambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara sekalian renungkan bahasa yang selama ini Tuhan beri, persatuan keluarga yang selama ini Tuhan izinkan terjadi, kita pakai untuk apa? Membangun menara kita sendiri kah? Saling merusak, saling menyakiti kah?